Bismillah, kita mulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah tema yang diangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang terletak pada riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga dihasankan oleh beliau, dan hadis tersebut ada dalam Arba'in Nawawiyah, kitab karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar." Wahai baginda, beritahukanlah kepadaku amalan atau perbuatan yang dapat memasukkanku dalam surga serta menjauhkanku dari api neraka. Yang ditayangkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah perkara yang besar, perkara yang sangat penting untuk diketahui untuk setiap muslim dan muslimah. Itu perkara yang menjadikan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkara yang menjadikan seorang hamba diselamatkan dari siksa api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala 'alaihi." Sungguhnya engkau telah bertanya pada suatu perkara yang besar. Kenapa? Karena perkara tersebut berkaitan tentang kebahagiaan seorang hamba di dunia, keselamatannya, dan juga kebahagiaan dan keselamatannya di akhirat. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala. Sungguh perkara tersebut perkara yang mudah bagi siapa? Bagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kemudahan atasnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, itu para hambanya. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Agama ini bukan untuk menyulit-nyulitkan, tidak, justru untuk memudahkan. Untuk memudahkan hamba-hambanya mengetahui kebenaran, kebaikan dari keburukan dan kebatilan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang perkara kemudahan, bahwasanya agama ini dibangun ala samhin, dibangun atas keleluasaan, kemudahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya ketika mengutus mereka berjihad di jalan Allah, berperang. Apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan dan jangan persulit.
Mudahkan dan janganlah kalian persulit. Basyiru wa la tunafiru, berilah kabar kebaikan, kegembiraan, janganlah kalian malah menjadikan manusia itu lari dan menjauh. Agama bukan untuk orang itu lari, tidak, tapi agar manusia cinta, tertarik karena kabar gembira. Wala tunafiru, jangan jadikan ya manusia itu lari gara-gara sikap kita. Ini Nabi SAW pesankan kepada siapa? Kepada para sahabat. Mereka adalah orang yang paling lemah lembut terhadap manusia, orang yang paling tegar dari generasi umat ini di atas kebenaran. Namun pesan Nabi SAW untuk mereka membawa kabar gembira dan tidak menjadikan manusia lari dari agama ini. Sebaliknya banyak orang-orang yang menjadikan agama ini suatu perkara yang mencekam, yang sulit, yang berat, sehingga orang malas untuk beragama, sehingga orang lari, sehingga orang ngeri. Kenapa? Terkadang bawaan, ya, penyampaian, sikap dan seterusnya menjadikan orang itu tidak simpatik. Fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'atu mu'assirin. Sungguhnya kalian itu diutus untuk membawa kemudahan-kemudahan, dan tidaklah kalian diutus untuk mempersulit. Tidak. Makanya dalam banyak hal Nabi SAW permudah masalah, dan Nabi SAW tidak mempersulit. Dalam semua perkara Nabi SAW tidak mempersulit perkara-perkara, ya, sehingga agama ini agama yang penuh dengan kemudahan, ya. Nabi mengatakan bagi orang-orang yang ingin menyulit-nyulitkan tentang perkara agama, inna hadzal dinu yusrun wa lan yusadu dina ahadun illa ghalabahu. Sungguhnya agama ini, agama Islam ini mudah. Tidaklah seorang yang menyulitkan atau yusaduddin, menyulit-nyulitkan dan keras dalam masalah agama, kecuali dia akan terusir, kecuali dia akan terkalahkan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pesan ini Nabi SAW berikan kepada sahabat yang mulia atas pertanyaan yang sangat besar. Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat itu kepada kalian untuk memeluk agama Islam, seandainya kalian betul-betul benar di dalam keimanan kalian. Ketika kita berbuat baik, bukannya Islam ya merasa tertolong dengan kebaikan kita, ya, bukannya Islam butuh kepada kita untuk menolong agama Islam, tidak, tapi kita yang butuh kepada Islam agar kita tertolong dengan keislaman kita. Dan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang semestinya. Hadza wa hum la yamunnu 'ala Allah ta'ala bal 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam faqat wa bidallahu ta'ala tadallulan lahu wa mahabbatan wa ta'dhiman. Begitulah ya, mereka diberikan hidayah, nikmat, petunjuk untuk memeluk ajaran Islam. Mereka tidak memberikan jasa apapun kepada Rasulullah SAW atas keislaman yang mereka peluk, tidak, tapi justru mereka bersyukur harusnya atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, agar mereka beribadah kepada Allah dengan penuh pengagungan dan rasa cinta. Wabil mahabbati tuf'alu ta'at, dengan rasa cinta ulama mengatakan seorang akan melakukan ketaatan-ketaatan. Cinta kepada Sang Khaliq, cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita mentaati perintahnya, kita
berbuat ketaatan dan amal saleh. Wa bi ta'zimi tutrakul ma'asi. Kemudian dengan pengagungan kepada Allah Jalla fi'ula, seorang akan mampu meninggalkan kemaksiatan. Maka tidaklah sempurna keimanan seorang hamba kecuali apabila di dalam penyembahannya kepada Allah terdapat dua unsur, yaitu makna dari dia mencintai Allah Jalla fi'ula sehingga mentaati perintah-perintahnya, dan harus ada unsur pengagungan, rasa takut yang penuh dengan pengagungan sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Jalla fi'ula. Ta'budullah, engkau menyembah kepada Allah yang pertama. Kalau mau masuk surga, menyembah kepada Allah. Beriman, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyrik bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan dengan suatu apapun dalam penyembahan kepada Allah Jalla fi'ula. Hatta dia, meskipun kedudukan para nabi, para anbiya, mereka tidak boleh disembah. Hatta al-malaikah, meskipun para malaikat, mereka tidak berhak diberikan penyembahan, ibadah, dan seterusnya. Sehingga betul-betul ibadah hanya kepada Allah Jalla fi'ula, serta meninggalkan segala jenis macam kesyirikan. Wala tusyrik bihi syai'an la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tinggalkan kesyirikan, ya, meskipun ya meninggalkan atau penyembahan kepada malaikat tidak diperbolehkan, dan penyembahan kepada para nabi juga itu adalah bentuk kesyirikan. Wal ibadatu laha syurut, dan ibadah memiliki syaratnya yang sudah kita sebutkan kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam pembahasan yang lalu, yaitu dua syarat yang pokok. Al-ikhlas, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan, tentu dengan ilmu. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimus shalah, kemudian setelah engkau menjalankan tauhid, engkau menjalankan ibadah salat, rukun dari rukun Islam yang kedua. Kalau mau masuk ya surga dan dijauhkan dari azab api neraka, ya beribadah kepada Allah, kemudian menjalankan ibadah salat yang wajib, yang 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian menunaikan zakat mal, harta yang sudah sampai nisab, batasan banyaknya harta yang ada ketentuannya di dalam syariat kita, dan waktunya sudah sampai, maka harus ditunaikan zakatnya. Wa tasumur ramadhana, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, ya insyaallah beberapa bulan lagi, kurang dari 1,5 bulan, insyaallah akan sampai kita pada bulan Ramadan, ya. Wa tahujjal baita, kemudian setelah bulan Ramadan ada bulan haji. Bagi yang mampu, mereka menunaikan ibadah haji, ya. Ini adalah rukun-rukun Islam. Syarat dari syarat masuk surga, menjalankan rukun dari rukun-rukun Islam ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair." Maukah engkau aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Nah, ini. Apa itu pintu-pintu kebaikan? Ya. Pintu-pintu yang jadikan seorang bisa membuka kebaikan-kebaikan. Wa min hadha qaulul ulama fi mu'alafatihim hadzal bab bi kadza wa kadza. La yasihu fi hadzal bab pintu, ya. Yang terkadang para ulama menyebutkan tentang bab atau pintu-pintu dalam kitab-kitab mereka, pintu masalah ini, bab ini, bab ini, ya. Bab itu pintu. Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan adalah masailul khair,
adalah perkara-perkara kebaikan. Wa yajuzul muradu bihil babul ma'ruful ladzi yakunu minhu dukhul wal khuruj. Atau adalah pintu seorang bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan al-ma'ruf. Ala adulluka ala abwabil khair, wal jawabu bala, lakin hadafa lil ilmi bihi li'annahu la budda yakuna al jawabu bala. Maka dijawab oleh sahabatnya tadi, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Maka dijawab tentu oleh Mu'adz bin Jabal, ya tentu, ya aku menginginkan pintu-pintu kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sawmu junnatun. Nabi SAW menyebutkan yang pertama dari pintu kebaikan adalah puasa. Puasa adalah perisai. Aymani'un yamna'u sahibuhu fid dunya wa yamna'u sahibuhu fil akhirah. Adalah perisai yang menghadang bagi orang yang melakukannya, yaitu pelaku, orang yang berpuasa, orang yang menjalankan ibadah puasa, akan menjadikan tameng di dunia dan juga di akhirat. As-sawmu junnah, kata Nabi SAW, pintu pertama adalah berpuasa yang merupakan perisai. Adapun perisai di dunia, Syekh menyebutkan, fa innahu yamna'u sahibuhu min tanawuli syahwat al-mamnu'ati fis shaum. Bagi yang berpuasa ketika di dunia akan menjadi perisai baginya dari melakukan perbuatan-perbuatan syahwat. Kenapa? Karena tentu akan membatalkan puasanya. Perkara yang mubah saja ditinggalkan demi menjaga puasanya, terlebih syahwat, terlebih perkara yang muharram, yang haram, pasti dia akan tinggalkan. Ya, maka di dunia sebagai tameng perisai. Walihada yunha as-saimu ayyuqabila man i'tada alaihi bimithli ma i'tada alaihi. Oleh karenanya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sebutkan, dilarang bagi orang berpuasa ketika dia di hari puasanya diganggu oleh orang lain, dimusuhin, diganggu, dicela, dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikannya, maka dia dilarang untuk membalas, tidak boleh membalas. Cukup mengatakan apa? Inni shaim. Cukup katakan kepada orang yang mengganggunya, yang menzaliminya ketika dia puasa, katakan padanya, sungguhnya aku sedang puasa, saya sedang puasa. Sehingga apa? Menjadikan tameng untuk dia membalas dendam, perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang buruk serupa, maka dijauhi olehnya. Hatta innahu idza sabahu ahadun wa syatamahu yaqulu inni shaim. Seandainya dia dicela, dia dicaci, maka dia hanya mengatakan saya puasa, saya puasa. Itu di dunia menjadikan tameng. Seorang yang berpuasa tidak akan melakukan kekejian, bahkan meskipun dizalimi tidak akan membalasnya. Wa amma fil akhirati fa huwa junnatun minan nar. Adapun di akhirat dia adalah perisai dari panasnya api neraka puasa ini. Yuqika minan nar yaumal qiyamah, akan melindungi seorang yang berpuasa kelak di hari kiamat. Puasa itu melindungi dari panasnya api neraka. Wasaumu, puasa adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Pengertian puasa di sini adalah seorang beribadah kepada Allah Jalla fi'ula dengan menahan dari berbagai macam yang membatalkan, makan, minum, syahwat, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka
pintu kebaikan pertama yang Nabi SAW adalah berpuasa. Dan kita diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa dalam puasa yang wajib di bulan Ramadan saja. Ya, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hambanya, ya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mereka mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, kecuali bagi yang memiliki udzur syar'i, baik yang sakit, ya, ataupun yang sedang safar. Adapun yang sudah tidak mampu lagi karena usia yang sudah udzur, sehingga boleh dia tidak berpuasa. Dan bagi yang safar dan sakit, kemudian dia akan menggantikan di hari yang selain di bulan Ramadan, qadaan sebagai, ya, bayar hutang qada. Adapun yang sudah tua, sudah udzur usianya, maka cukup digantikan dengan membayar fidyah dari setiap hari yang ditinggalkan, ya, setengah sa', ya, atau 2 mud makanan yang diberikan kepada seorang fakir miskin setiap hari yang ditinggalkan. Kemudian pintu kebaikan yang kedua yang Nabi SAW sebutkan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah, orang bersedekah, sejatinya sedekah itu mematikan dosa-dosa dan kesalahan, sebagaimana air yang bisa mematikan api. Jadi Nabi SAW, ya, menyerupakan sedekah seperti air yang mematikan api, maka sedekah juga menghilangkan dosa-dosa seorang hamba. As-sadaqatu mutlaqan sawa'u zakah al-wajib atau tatawwu'. Zakat secara umum yang menghapuskan dosa seorang hamba, baik yang wajib, yaitu, ya, sedekah yang wajib yaitu zakat. Zakat mal, ya, dari hartanya, zakat fitrah karena yang wajib, ya, dan juga sedekah yang sifatnya sunnah, yang tatawwu', yang tambahan, ya, yang seorang hamba bisa bersedekah setiap harinya. Yang Nabi SAW mengatakan, ma min yaumin illa wa malakan yanzilani. Tidaklah setiap hari, setiap pagi, ma yusbihul abdu illa wa malakan yanzilani. Tidaklah setiap pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun dari langit. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Pertama mengatakan, ya Allah, berikan pengganti, balasan bagi orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini, di hari ini. Wa yaqulul akhar Allahumma amsik mumsikan talafan. Ya Allah, Allahumma ati mumsikan talafan. Yang satu mengatakan, malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, tahankan, ya, balasan dari orang-orang yang tidak memberi pada hari ini. Maka seorang hamba, ya, berupaya untuk bersedekah meskipun sedikit, ya, sedikit banyaknya tidak menjadi soal, yang penting dia rajin bersedekah. Dan fungsinya apa? Fungsinya, nikmatnya, manfaatnya kembali kepada seorang hamba itu sendiri, yang akan menjadikannya, ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala malabahaya, ya, ditambahkan pahala, dituliskan baginya catatan kebaikan untuknya, sawa'un kanat qalilah am katsira, baik banyak maupun sedikit, tidak masalah, ya, kalau itu adalah sedekah yang sifatnya sunnah, tambahan.
Qauluhu ta'ala qauluhu subhanahu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam tudfi'ul khati'ah, akan mematikan kesalahan, ya, mematikan atau memadamkan dosa-dosa. Ai khati'atu bani Adam wa hiya al-ma'asi, yaitu kesalahan anak Adam yang berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, sedekah akan memadamkan dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa. Kama yutfi'ul ma'u nara, sebagaimana api yang kalau disiramkan ke air dia akan mati. Wal ma'u yutfi'un nar biduni taraddud. Kita yakin, kita sangat yakin tidak dengan air ini ketika ya ada api, ya, kemudian kita siramkan dengan air, mati enggak kira-kira? Dengan yakin kita mati. Tapi kalau apinya itu kecil, airnya itu banyak. Kalau apinya besar, airnya kecil, airnya sedikit, mati enggak? Enggak mati jamaah. Kalau dosanya gede, ya sedekahnya gede. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan, ya, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah atau tutuplah, dalam sabda Nabi yang lain, tutuplah keburukan dengan kebaikan. Artinya ketika orang pernah melakukan keburukan di masa silam, maka ganti dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus, ya, mengampuni, menghilangkan, menutupi, memadamkan keburukan-keburukan di masa silam. Nah, maka kita nggak ragu air itu bisa memadamkan api, maka kita nggak boleh ragu bahwasanya sedekah itu bisa menghilangkan dosa. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang ketiga dari pintu ke pintu kebaikan, wassalatu rajuli fi jawfil lail. Dan juga kebaikan adalah, pintu kebaikan adalah seorang laki-laki yang sholat di tengah malam. Maka seorang yang wajuful lail wasluhu, seorang yang sholat malam di pertengahan malam, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Sajdah, ya, sebagai pujian bagi orang-orang yang menegakkan sholat malam. Dan sholat malam adalah sholat sunnah yang terbaik setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu yang wajib, maka ada yang sunnah. Nah, sholat sunnah atau tambahan, ya, yaitu yang terbaik adalah sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat pembaringan, dipan-dipan. Mereka menyeru kepada Rabb mereka dengan penuh rasa khawatir dan takut dan harapan dan apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada jiwa pun yang tahu yang disimpankan untuk mereka, orang-orang yang beribadah di tengah malam, min qurrati a'yun, dari bidadari-bidadari. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang mereka kerjakan. Maka ini sifat orang-orang yang beriman, yang mereka jauh lambungnya dari pembaringan-pembaringan ketika di malam hari. Annahum la yanamun, mereka tidak tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka berdoa, beribadah kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan penuh harapan. Ketika mereka mengingat dosa-dosa mereka, mereka takut. Khaufan, takut dengan apa? Atas dosa-dosanya. Wa idza dzakaru fadlullah tama'u, dan mereka ketika disebutkan tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman, yang taat, berupa surganya, kenikmatan di akhirat kelak, mereka akan penuh harap. Maka begitulah ibadah seorang yang, ya,
digantungi dengan rasa takut karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih atas dosa-dosa yang dilakukan, dengan penuh harap juga atas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari nikmat-nikmat kelak yaumil akhirah, ketika di akhirat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami berikan dari rizki. Min huna imma takuna litab'id wa makna yunfiquna ba'daha aw takuna lil bayan wal makna yunfiquna mimma razaqahumullahu jalla wa ala qalilan aw katsiran. Maksudnya adalah atas apa yang Allah berikan kepada mereka rizki, baik yang banyak maupun sedikit. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Istashhada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-ayah ala fadilati qiyamil lail. Maka jiwa tidak ada yang tahu, seorang tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari bidadari-bidadari, kenikmatan-kenikmatan kelak di akhirat, balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nabi SAW menyebutkan ayat ini sebagai penguat tentang keutamaan solat malam. Nabi SAW menyebutkan ayat ini sebagai penguat akan keutamaan solat malam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Tidaklah aku kabarkan kepada kalian tentang puncak agama, ujung atau puncaknya perkara agama ini. Salatata asya, 3 perkara. Qultu bala ya Rasulullah, ada 3 perkara. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang puncak dari Islam itu. Qala ra'sul amri al-Islam, modalnya adalah engkau beragama Islam. Ra'sul amri al-Islam, modal pertama kali seorang masuk surga itu beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, tidak punya modal dia untuk masuk surga, tidak mungkin dia masuk surga. Amaral insan alladhi min ajri khuliqa ra'sul mal, ay an yuslima lillahi ta'ala zahiran wa batinan biqalbihi wa jawarihi. Adalah perintah kepada setiap manusia yang dengannya dia diciptakan dan untuknya dia diciptakan, agar dia memeluk ajaran Islam. Karena itu modal pertama seorang untuk bisa masuk ke surga Allah Jalla fi'ula. Dia harus memasrahkan Islam, artinya memasrahkan dirinya istislaman lahu bitta'ah wal inqiyad. Seorang pasrah tunduk kepada setiap perintah-perintah Allah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan zahiran wa batinan, baik yang zahir yang nampak maupun yang batin, maupun yang tidak nampak dari perkara-perkara hati, ibadah-ibadah hati, tawakal, inabah, seorang bertawakal hanya kepada Allah, al-khauf war raja, pengharapan, rasa takut hanya kepada Allah Jalla fi'ula, biqalbihi wa jawarihi, dengan hati dan raganya dia kerjakan Islamnya itu. Wa umuduhu shalah, tiangnya apa? Ai umudul Islam as-salawat, tiangnya adalah salat yang 5 waktu. Modalnya Islam, dasarnya adalah Islam. Tanah yang untuk dibangun, bangunan tersebut adalah Islam. Kemudian dibangun di atasnya dengan 5 tiang, yaitu salat yang 5 waktu. Wal muradu biha salawatul khams, maksudnya adalah salat yang 5 waktu. Wa umudul khaymah ma taqumu alaihi, dan bangunan seperti kemah, khaymah, bahasa Arabnya kemah, khaymah berarti sama khaymatun adalah bahasa Arabnya kemah. Ternyata kemah itu bahasa Arab, maksudnya begitu.
Seperti bangunan kemah, ya, tenda, itu tiangnya apa? Ada tiangnya tidak? Kalau tidak ada tiangnya, kira-kira tegak tidak tenda tersebut? Ya, maka dahulu seorang yang membangun tenda, dia ada tiangnya di tengah satu, kemudian di tepi-tepinya ada tiangnya lagi, ya, demikian. Kalau tiangnya ini nggak ada, dicabut, dihilangkan, kira-kira, ya, masih tegak enggak tenda tersebut? Maka tidak akan tegak. Tiangnya sudah tidak ada. Bagikan bangunan ini, kalau tiangnya dihancurkan, dilepas, kalau bisa lepas, bongkar pasang. Kalau dibongkar tiangnya, ya hancur bangunan tersebut. Uzila saqatat, maka dia akan runtuh dan akan sirna. Ya, maka tiangnya adalah Islam. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya dari Islam, kata Nabi SAW, adalah berjihad fi sabilillah. Sekarang jihad apa yang di zaman ini? Jihad apa? Ada nggak perang? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada perang. Ya. Maka di zaman ini jihad yang paling tinggi, jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama di zaman ini menganjurkan jihadnya kaum muslimin di masa ini, di zaman ini adalah dengan menyebarkan ilmu dan menuntut ilmu. Itu jihad. Ketika kita belajar, itu jihad. Di masa ini jihad. Kenapa? Karena berapa banyak, begitu banyaknya musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam dengan cara merubah pola pikir kaum muslimin agar mereka tidak berkiblat kepada kiblat mereka, agar mereka berkiblat kepada bangsa barat. Ya, baik dalam, ya, akhlak mereka, keyakinan mereka penuh dengan filsafat. Itu kan barat semua produk. Maka dalam rangka menjaga keutuhan kaum muslimin agar tidak, ya, hilang, agar tidak melemah, agar tidak dijajah kembali, maka dengan jihad bil ilmi, dengan ilmu, belajar. Maka setiap orang menuntut ilmu, bermajlis ilmu, majlis ta'lim, merasakan dan sedari, dia sadar dia sedang berjihad. Bukan sekedar duduk-duduk kayak buang-buang waktu begitu, bukan. Para ulama mereka berjuang dengan ilmu, mengajarkan ilmu, menulis buku-buku tentang ilmu, sehingga tersebarlah kebaikan, kebenaran, sehingga terbongkarlah, ya, kesesatan dan keburukan. Itu jihad. Nah, maka puncaknya ibadah, puncaknya agama Islam adalah jihad. Lianna dhirwata 'ala syai' wal bijihad ya'lul Islam. Dengan jihad Islam akan menjadi kuat, Islam akan jaya. Wa ja'alahu dhirwatu sanamil amr. Maka Rasul menjadikan, ya, jihad adalah puncak dari perjuangan seorang muslim, ya, puncak dari ibadah seorang muslim. Al-jihad, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan jihad itu yakni fi sabilillah azza wa jalla, yaitu di jalan Allah. Wal jihad fi sabilillah bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam atamma bayanin. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala telah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dengan sesempurna penjelasan. Faqad su'ila lirrajuli yuqatil himyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu liyura makanahu ayu dzalika fi sabilillah. Pernah ditanya kepada Nabi SAW tentang 3 jenis
orang yang berjihad, berperang. Yang pertama yuqatilu himyatan, orang yang berperang karena balas dendam. Yang kedua, orang yang berperang yuqatilu syaja'atan, untuk dikatakan dia pahlawan, pemberani. Dan yang ketiga, orang yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan. Ada tiga jenis. Dari orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak di jalan Allah. Berperang tapi maksudnya bukan karena Allah. Pertama, himyatan, karena dia balas dendam, atau biar dikatakan ketika gugur ntar jadi pahlawan, atau memang dia membutuhkan pangkat, kedudukan. Aidzalika fisabilillah. Dan ini dikiaskan juga dalam masalah ilmu. Orang yang belajar jihad dengan ilmu untuk dijadikan, dianggap alim, dianggap ustadz, dianggap berilmulah pokoknya. Maka ditanya kepada Nabi SAW, ayyadzalika fisabilillah, siapakah di antara mereka yang betul-betul di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa fisabilillah. Barang siapa yang berperang untuk mengangkat, meninggikan kalimat Allah, itulah fisabilillah. Berperang karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena menginginkan kedudukan, pengakuan, keuntungan dan seterusnya. Bukan, tapi untuk meninggikan kalimat Allah Jalla fi'ula, maka itu fisabilillah. Wa sallallahu alaihi wasallam lam yujib ala thalathati allati su'ila anha, bal dzakara ibaratan 'amatan. Nabi tidak menjawab satu persatu dari tiga jenis orang yang ikut berperang tadi. Tapi cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan satu jawaban saja, barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah agar berjaya kalimat Allah, kalimatullahi hiyal ulya, kalimat la ilaha illallah itu tegak di muka bumi, maka itu yang di jalan Allah yang mereka perjuangkan. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah ku jelaskan kepada kalian tentang kunci-kunci dari itu semua? Kunci-kunci dari itu semua agar kita bisa teguh, bisa menjalankan ibadah dengan baik, bisa bertauhid dengan tauhid yang benar, sabat, diberikan keteguhan, konsisten, istiqamah di dalam ajaran Islam. Apa sih kuncinya? Maka sahabat mengatakan, qultu bala. Aku katakan, kata Mu'adz, tentu wahai Rasul. Fa aqada bi lisanihi. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan lidah beliau, wa qala kuffa 'alaika hadza. Kata Nabi SAW, jaga olehmu barang ini. Beliau memperlihatkan lisan beliau, lidah beliau. Jaga oleh kalian ini, jenis ini, lidah yang tak bertulang, kata orang. Memang tidak bertulang, akan tetapi bisa lebih tajam dari kilatan pedang. Naam, jaga lisanmu ini. Kuffa 'alaika hadza. Nabi mengatakan, jaga ini. Nabi menunjukkan langsung dengan lidahnya, jaga ini. Ay la tutriquhu fil qila wal qal. Jangan engkau perbanyak untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, seperti qila wal qal, gosip, kabar burung, kabar burung, gosip dan seterusnya. Telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya cukup baginya berkata yang baik saja. Kalau tidak bisa, maka cukup diam.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik saja. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, maka diam. Fala tatakallamu illa bi khairin, maka janganlah engkau berbicara kecuali itulah adalah kebaikan, nasihat. Ya, apalagi seorang pendidik mengajarkan kebaikan, ya, menghibur bagi yang terkena musibah, dan seterusnya. Tidak disibukkan dengan perkara yang tidak benar, gosip, ya, yang tidak jelas, berita buruk, dan seterusnya. Kata Mu'adz mengatakan, qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'aqaduna bima natakallam. Ya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh sebab perkataan kita? Kata Mu'adz, apakah kita akan disiksa oleh Allah gara-gara kita salah ucap, ngomong yang ya macam-macam, ya bima natakallam, atas ya perbuatan lisan kita, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, takilatka ummuka ya Mu'adz, sungguh ibumu kehilanganmu, sungguh ibumu kehilanganmu. Ini ucapan ya biasa, ya, dalam bahasa Arab, artinya ya hal yang disayangkan atau menghardik dengan ucapan yang lembut. Takilatka ummuka ya Mu'adz, sungguh ibumu bakal kehilangan engkau, ya. Wa liyakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW, tidaklah manusia kelak di neraka, mereka akan dijerumuskan dan diseret, ya, dengan wajah yang tertelungkup di bawah, ala wujuhi, wajahnya di bawah diseret, atau ala manakhirihim, atau hidungnya yang terseret, ya, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena apa? Gara-gara lisan-lisan mereka. Waliyadzubillah. Jangan pernah kita mengadu domba, an-namam. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, berkata fulan dikomporin, datang kepada fulan lagi komporin, sehingga tertimbul musuh-musuhan, permusuhan antara ya saudara barangkali, tetangga barangkali. Permusuhan ditimbulkan gara-gara satu orang, ya, yang mengadu domba. Bahaya sekali jemaah. Kerusakan apabila seorang hamba tidak mau menjaga lisannya. Dan Nabi SAW mengatakan ancaman bagi mereka yang ya bermain lidahnya, bersilat lidah, mengadu domba, mengucapkan hal yang tidak baik, tidak benar, berbohong, berdusta, ya, al-ifk, menuduh, ya, memfitnah dan seterusnya. Ini akan menjadikan seorang diseret dengan kondisi tertelungkup, dia wajahnya di bawah, diseret ke api neraka. Lima qala hadzal kalam iqtana Mu'adz radhiyallahu anhu wa arafa anna malakal amri kuffa lisanak. Maka ungkapan yang terakhir ini yang Nabi SAW mengatakan, maukah kau tahu kunci dari semua yang disebutkan tadi? Kunci dari semua yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, ya, tentang apa? An ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an, ya, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait, ya, as-shaumu junnah, puasa itu perisai, wa sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama tudfi'ul ma'u nara, sedekah akan menghapuskan, memadamkan, ya, kesalahan sebagaimana api dipadamkan oleh air, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kuncinya kata Nabi SAW? Kuncinya adalah jaga lisan.
Berapa banyak orang nggak bisa jaga lisannya. Gara-gara lisannya kacau urusan dunia ini. Ya, gara-gara lisannya seorang diseret ke penjara, betul? Ada. Gara-gara lisannya rusak, ya, hampir rusak sebuah negara. Gara-gara lisannya aja. Jutaan manusia, ya, panas, marah, gara-gara lisan saja. Ucapannya mungkin tidak panjang, ya, 2 atau 3 kalimat saja, tapi merusak semua. Itu luar biasa. Maka ya Mu'adz Jabal radhiyallahu taala an diberikan kuncinya. Kalau mau tahu kuncinya untuk menjaga semua itu agar tetap baik dan istiqamah, jaga lisanmu ini. Li'anna lisana qad yaqulu syirk. Pertama, lisan, dengan perbuatan lisan ini seorang bisa tercebur kepada kesyirikan. Gara-gara lisan. Bisa dia keluar dari agama Islam. Wa qad yaqulul kufra, bisa dia mengucapkan perkataan yang kufur. Perkataan yang kufur. Banyak perkataan kufur. Ya, orang yang mengatakan ya naudzubillah, kita enggak secontohkan. Ya, orang yang tidak menjadikan Al-Qur'an, tidak percaya dengan Al-Qur'an, atau mengatakan undang-undang lebih baik daripada Al-Qur'an. Itu ucapan kufur, tidak boleh diucapkan. Ya, meskipun kita pakai undang-undang selain Al-Qur'an, jangan katakan undang-undang lebih baik dari Al-Qur'an, enggak boleh. Tetap Al-Qur'an lebih baik dari undang-undang. Ya, meskipun kita pakai undang-undang misalnya, tapi karena terpaksa saja. Dan yang lain-lainnya dari ucapan-ucapan yang kufur, ya, yang banyak dilontarkan manusia, baik sadar atau tidak sadar, baik sengaja atau tidak sengaja misalnya. Ya. Wa qad yaqulul fakhsya, bisa juga lisan ini mengucapkan perkataan yang keji, seperti menuduh seorang berzina, kan keji. Ya, dengan ucapan dia, maka dia dihukum dalam masalah ini haddul qadhaf. Seorang yang menuduh seorang lain berzina tanpa bukti, maka dia akan diberikan hukuman cambuk 80 kali. Nah, dicambuk dia karena tanpa bukti. Gara-gara apa? Gara-gara lisan, gara-gara dia ngomong. Ya, tapi tanpa bukti, dicambuk. Dan seterusnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis ini menunjukkan akan semangat para sahabat radhiyallahu taala anhu dalam menuntut ilmu. Mereka bertanya, ya, untuk apa pertanyaan? Untuk kebaikan, untuk diamalkan. Ya, untuk keberuntungan dunia dan akhirat. Makanya kebanyakan para sahabat bertanya tentang ilmu. Berbeda di zaman ini kita, pertanyaannya enggak mutu seringnya, bukan karena ilmu. Ya. Tapi hawa nafsu misalnya. Kemudian menunjukkan tentang semangatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika bertanya tentang perkara-perkara yang kebaikan di dalam urusan dunia, ya, dan akhirat. Di dalam hadis itu juga disebutkan tentang surga dan neraka. Maka al-imanu bihima, beriman kepada surga dan neraka, termasuk rukun dari rukun keimanan yang 6. Ya, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, yaitu ketentuan beriman kepada hari akhir, akhirat. Di akhirat ada apa? Ada hisab, ya, ada sirat, ada mahsyar, ada apa lagi? Dan terakhir adalah al-jannatu wan nar, ada surga dan neraka. Itu ketentuannya. Dan bahwasanya amalan seorang hamba akan memasukkan seorang ke dalam surga dan akan menjauhkan dirinya dari api neraka. Karena Nabi SAW menetapkan hal tersebut.
Naam, dan pembahasannya panjang tentang masalah itu. Tentunya tidak menjamin dari amalan seseorang itu akan masuk surga, bukan karena amalan seorang orang masuk surga. Karena Nabi mengatakan lan yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi. Tidak ada satupun yang masuk surga gara-gara amalan-amalan dia. Terus ditanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun anda wahai Rasulullah, anda tidak masuk juga ke surga karena amalan anda. Maka Nabi mengatakan, wala ana, begitu saya juga tidak masuk surga karena amalan saya, kata Nabi. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Aku masuk surga tidak lain karena rahmat Allah yang Allah curahkan kepadaku. Naam. Tapi ulama juga menjelaskan bahwasanya amalan juga menjadikan derajat dari derajat para penduduk surga, membedakan satu dengan yang lainnya. Antara penduduk surga yang rajin beramal, yang ketika di dunia tentu berbeda dengan penduduk surga yang tidak rajin beramal. Yang menjalankan yang kewajiban saja dengan yang menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah tentu lebih tinggi derajat surganya kelak yang menjalankan kewajiban dan menambahkan dengan yang sunnah. Nah, jadi amalan itu menjadikan apa? Membedakan derajat mereka antara penduduk surga. Kemudian Nabi mengatakan perkara ini perkara yang mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kemudahan baginya. Ya, maka senantiasa seorang hamba meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan segala urusan, dari ibadah, dari muamalah, ya, dari belajar ilmu agama, ya, dari urusan dunia seluruhnya. Yang menjalankan kewajiban-kewajiban, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Nah, dan tadi disebutkan tentang pintu-pintu kebaikan yang Nabi SAW sebutkan. Pertama adalah puasa sebagai perisai, sedekah sebagai penghapus dosa, ya, dan juga sholat malam termasuk dari pintu-pintu kebaikan yang Nabi SAW sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Sajdah ayat 16 tentang sifat orang-orang yang beriman. Mereka tidak tidur di waktu malam, atau mereka sedikit tidur di waktu malam, lambung-lambung mereka jauh dari depan-depan mereka. Nah, kemudian keutamaan sedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya modal bagi setiap orang yang mau masuk surga adalah masuk Islam dulu. Maka surga Allah buat siapa? Buat kaum muslimin saja. Dari setiap nabi yang diutus semuanya ajarannya Islam. Ya, semuanya ajaran Islam. Jadi untuk kaum muslimin saja. Adapun yang ghairul muslimin, bukan yang beragama Islam, tidak mungkin dia masuk surga karena itu modal pokok. Kemudian tiangnya adalah salat. Kalau orang mau masuk surga cuma dengan modal yang tidak ada bangunan wujud Islamnya, maka tidak akan diterima amalan dia. Karena pertama kali yang akan dihisab kelak di hari akhir adalah salatnya. Wa in qubila sa'ir amalihi. Kalau diterima salatnya, maka diterima semua amalan-amalan ibadahnya yang lain. Wa in rudda sa'ir amalihi. Kalau ditolak salatnya, bangunannya enggak ada tiangnya, ini bohong. Ya. Tidak ada tiangnya. Tidak ada salatnya, maka ditolak semua dari isinya. Berarti nggak ada isinya intinya. Ya, bangunan itu tidak berisi karena tiangnya saja tidak ada. Bagaimana dia mau mengisi satu bangunan yang tidak memiliki ruang, katakan?
Gimana mau diisi dengan amalan? Nggak ada tiangnya, nggak bisa tegak bangunan itu, nggak ada ruangannya. Gimana mau diisi dengan amalan-amalan? Maka kalau nggak ada tiangnya, ya jelas nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya, maka ditolak semua Islamnya. Waliyadzubillah. Makanya para ulama menjelaskan, ya, orang yang meninggalkan sholat serta merta, ia tidak pernah sholat, maka dihukumi sebagai orang kafir. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir, puncak dari Islam adalah jihad, yang tadi disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya jihad yang utama, yang pertama di zaman ini adalah jihad bil ilm, mengajarkan ilmu, ya, menuntut ilmu, menimba ilmu. Dan kunci semuanya itu adalah dengan seorang hamba menjaga lisannya, karena seorang akan kelak pasti akan diseret, ya, dan diazab di api neraka karena kesalahan-kesalahan lisannya yang pernah berkata, ya, berujar, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kekejian, kekufuran maupun kesyirikan. Waliyadzubillah. Ya, ini kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan bukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya? Baik, karena waktunya sudah sore, ya, kita cukupkan kajian kita. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.